Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 138. Umpan memanggil roh. Di ruang batu es yang dingin, hanya ada suara desah berat dukun besar itu. Raja Hantu dan Hantu Li berdiri di depan penatua yang lemah itu, mengamati wajah kurusnya dengan cermat. Saat ini, apa yang tersisa dari kehidupan dukun besar telah menjadi satu-satunya harapan mereka. Napas dukun besar itu tenang, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada mereka. Ghost Li dan Ghost King kemudian merasa sedikit lega. Dukun besar setelah jeda, berbicara kepada Raja Hantu, Sekte Kepala Tolong bawa darah di sini. Umpan panggilan roh adalah keterampilan dunia lain, menggunakan darah segar adalah yang terbaik. Ghost Li sedikit mengernyit tetapi Raja Roh sudah mengangguk dan berkata, ini bisa dilakukan. Dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti dan berbicara kepada dukun besar, darah ini, apakah Anda menginginkan hewan atau manusia? Dukun besar terpana, melirik Raja Roh lagi beberapa kali tetapi masih berkata, darah binatang itu baik tetapi jika Anda membandingkan hasilnya, darah manusia adalah yang terbaik. Raja Hantu mengangguk dan melangkah ke pintu, membukanya dan melihat King Long, Yuji berdiri di luar, Tuan Hantu juga berdiri sedikit lebih jauh. Begitu mereka melihat Raja Hantu keluar, wajah King Long dan Yuji sama-sama menunjukkan keterkejutan pada saat yang sama, tetapi Raja Hantu langsung pergi ke Tuan Hantu dan berkata, bawalah baskom berisi darah manusia di sini. King Long dan Yuji terkejut, Tuan Ghost malah hanya mengangguk, berbalik dan pergi. Raja Hantu kembali setelah berbicara, meninggalkan King Long dan Yuji di sana dengan ekspresi mereka secara bertahap berubah muram. Di ruang es yang dingin, suasananya berubah aneh. Ghost Li diam-diam memperhatikan Biao yang berbaring di sana, setelah waktu yang lama, berbalik dan menatap dukun hebat yang sedang bermeditasi dan kemudian menuju Raja Hantu. Raja Hantu tampaknya tidak menyadari hal itu, ekspresinya tenang, sepasang mata mengawasi Biao dan sesekali pada Hantu Li, hanya memberikan pandangan sekilas, tidak pernah sekalipun berhenti. Tiba-tiba terdengar dua ketukan dari pintu batu dan kemudian pintu itu perlahan-lahan terbuka. Tuan Ghost memegang baskom tembaga, meletakkannya di depan dukun besar dan kemudian mengangguk ke Raja Hantu. Raja Hantu mengangguk sedikit, Tuan Hantu tidak berbicara dan diam-diam pergi. Darah merah gelap, berayun lembut di baskom, bau darah tebal memenuhi ruang batu. Sudut mata Ghost Li berkedut sedikit, dia menatap jauh ke dalam Raja Hantu tetapi Raja Hantu bukannya berbicara dengan tergesa-gesa kepada dukun besar, darah yang kamu minta ada di sini. Dukun besar itu membuka matanya, memandangi baskom berisi darah segar dan tidak berbicara. Setelah sekian lama ia tiba-tiba menghela nafas dengan lembut dan berkata, baiklah, mari kita mulai. XXX. Berjuang dengan tubuh lemahnya, dukun besar perlahan berdiri. Sebelum dia bisa berdiri tegak, tubuhnya sudah mulai goyah. Ghost Li dengan cepat naik dan mendukungnya di samping. Dukun besar memandangnya, tersenyum masam tetapi tidak menolak. Lelaki tua yang lemah itu perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke dadanya, setelah merasakan ke dalam sesaat dan mengeluarkan tangannya lagi. Tangannya memegang sikat merah yang tampak aneh, sikat itu sekitar lebar ibu jari dan panjang tangan manusia, telapak tangan. Ujung kuas itu berbentuk seperti kepala anjing, badan kuas, terbuat dari bahan yang tidak dikenal dan diukir dengan banyak pesona aneh yang berbeda. Ujung depan kuas ditutupi secara merata oleh tambalan rambut yang lembut, warna aslinya tidak bisa dilihat. Hanya sisa warna merah gelap yang tersisa di atasnya. Tanpa bertanya, cairan yang digunakan untuk menodai sikat sebelumnya, kemungkinan besar adalah darah. Mencengkeram kuas, menghirup dalam-dalam. Dukun hebat dengan dukungan Ghost Li, menurunkan tubuhnya, merendam sikat merah ke dalam darah dan mengangkatnya. Darah dari ujung rambut sikat, setetes demi setetes diam-diam menetes ke dalam baskom tembaga, membuat riak kecil di permukaan, membentuk gelombang kecil. Memegang kuas, dukun besar perlahan, dengan dukungan Ghost Li, berjalan ke tempat Biao tidur, dari mana platform batu dan tanah bertemu, membuat pukulan pertama. Warna cerah, perlahan-lahan menjulur di lantai yang rata, tangan si tua yang sedikit bergetar, mengeluarkan mantra satu demi satu. Udara masih tenang tetapi karena suatu alasan, suasana hati perlahan berubah tegang. Raja Hantu setelah menonton sebentar, diam-diam berjalan ke baskom dan mengambilnya. Berjalan beberapa langkah dan meletakkannya di tempat dukun besar itu. Dukun hebat yang sedang menggambar, mengangkat kepalanya dan meliriknya, mengangguk dalam diam,
membungkuk dan melanjutkan. Semakin banyak gambar darah, dengan platform batu dingin sebagai pusat, perlahan-lahan muncul di sekitar Biao, formasi aneh dengan aroma darah mulai muncul. Kuas merah dukun besar, jelas juga merupakan objek yang tidak biasa dari seni dukun perbatasan selatan. Darah yang diserap oleh kuas merah, dipegang oleh dukun besar di tanah, membeku dan tidak mengering, warna darah jelas dan berkilauan dan di sudut-sudut, tidak ada darah yang terciprat, seolah-olah gambar itu mengandung darah-darah itu dengan kuat di dalamnya. Napas-nafas dukun yang hebat itu mulai lagi dan perlahan-lahan berubah menjadi berat, gambar-gambar darah di tanah mulai menjadi rumit, gambar-gambar aneh itu, beberapa tampak seperti binatang buas ternak, beberapa seperti burung besar dan bahkan ada gambar yang lebih tak dikenal, satu persatu muncul dan tidak ada yang identik dengan yang lain. Satu-satunya titik yang serupa adalah, gambar-gambar itu, masing-masing bergabung satu sama lain, jumlah darah dari baskom tembaga ke tanah meningkat tetapi warna dan kilau darah di tanah tampaknya bahkan lebih bersemangat daripada darah di baskom. Bau darah di udara meningkat, di kamar batu, selain napas dalam dari dukun besar, tidak ada suara tidak biasa lainnya. Formasi yang diambil oleh darah, dimulai dari sudut kiri tempat Biao berbaring, dukun besar, satu langkah demi satu struk, terserap dalam gambarnya. Gosli di sampingnya mendukungnya, melihat sendiri, bagaimana warna darah yang jelas ini muncul dari nol, dari beberapa ke banyak, secara bertahap membentuk elips dengan jari-jari 5 selain area kecil di lantai di samping kepala Biao, lingkungan sudah berubah menjadi lautan warna darah. Ghost King sekali lagi mengangkat baskom dan meletakkannya di lantai di atas platform batu dan kemudian perlahan berjalan ke samping. Formasi yang tidak wajar ini hampir mendekati penyelesaian. Banyak sekali, gambar-gambar aneh kecil yang saling terhubung, berkilauan dengan warna darah, sekilas, tampak seperti aliran sungai yang saling bersilangan, darah yang semarak, seperti di arteri, dengan riang mengalir deras. Dari satu titik ke titik lainnya, berbalik dari ujung, seperti arus pasang surut yang lembut, terus-menerus berputar. XXX, merah cerah menjalin, berkumpul di lantai di bawah kaki, tangan dukun besar itu bergetar sangat parah sehingga dia tidak bisa lagi memegang sikat merah. Gosli mendukung si penatua, jelas bisa merasakan rasa sakit dari tubuh lelaki tua itu, bahkan dia sendiri tidak bisa memahami alasan tubuh tua ini bertahan sampai sekarang. Nafas berat sekarang berubah serak, dahi besar dukun juga dipenuhi keringat. Dia perlahan mengulurkan tangannya, melakukan pukulan terakhir dan menyelesaikan gambar terakhir, menghubungkannya kembali ke gambar pertama. Suara teredam, sikat merah jatuh ke samping, berat di lengan Gosli tiba-tiba meningkat, tubuh dukun besar itu mengendur. Jantung Gosli melonjak, bunyi weng meledak di kepalanya, pada saat itu bahkan punggungnya merasakan sensasi menakutkan dari jarum yang menusuk. Dia menahan napas, menambahkan lebih banyak kekuatan di tangannya untuk mendukung dukun besar dan melihat ke bawah. Wajah dukun besar itu sangat pucat tetapi mulutnya sedikit agape, terengah-engah, kelelahan karena usaha itu. Gosli kemudian merasa lega, pada saat yang sama menyadari dengan permulaan, hanya sesaat yang singkat itu, dahi dan punggungnya juga basah kuyup. Hampir di saat yang sama, Raja Hantu di sampingnya menghela nafas panjang, dia jelas juga terkejut. Saat ini kedua pria yang telah memandang dunia dengan jijik, mengalami kegelisahan hanya dari sedikit gerakan seorang pria tua yang sekarat. Dukun besar itu, setelah terengah-engah untuk beberapa lama, pulih sedikit, mengangguk pada Gosli dan menunjukkan kepadanya untuk membantunya duduk. Gosli merasa tidak nyaman, melihat wajah dukun besar itu, dia benar-benar takut kalau orang tua ini akan meninggal begitu saja. Namun, bahkan dengan kekhawatirannya, dia tidak memiliki pilihan dan hanya bisa mengikuti instruksi dukun besar, membantunya turun, dekat dengan tempat kepala Biao berada. Dukun besar itu menarik napas dalam-dalam dan memandang ke depan, di hadapannya, adalah pembentukan darah yang benar-benar saling terkait, garis-garis darah menutupi tanah, mengunci banyak sekali darah. Dan dari darah merah yang berkilauan itu, seakan digerakkan dengan kekuatan yang tidak terlihat di tanah yang rata, hampir pada saat yang sama mulai mengalir ke arah yang sama, di tengah-tengah tidak ada yang berani keluar dari struk seperti arteri. Dari atas ke bawah dan sekali lagi mengalir kembali dari garis yang terhubung, membentuk siklus, tak henti-hentinya dan tak ada habisnya. Berdiri di belakang dukun besar, Hantuli dan Raja Hantu sama-sama memandang satu sama lain. Mereka berdua adalah tuan dari cara yang benar para pembudidaya dan mata mereka berdua menunjukkan kejutan. Tuan besar setelah berhenti sejenak,
mengulurkan tangannya yang layu dan mengambil sikat merah yang telah jatuh, didirikan tepat di depannya. Ujung rambut sikat menunjuk ke bawah, pada sikat merah, sisa-sisa darah menggumpal ke dalam manik-manik. Setelah berjuang dan bertahan di rambut halus, jatuh tanpa suara, ke sungai merah darah itu. Dukun besar itu menatap ke depan, napas dalam yang berat tiba-tiba berbalik, di kamar batu, keheningan yang memekakkan telinga. Alisnya perlahan naik, mata tak bernyawa mulai berkilau, dan darah yang mengalir dalam formasi tampaknya juga disimulasikan, meningkatkan momentum mereka. Memegang kuas merah, perlahan-lahan menurunkannya, segera mencapai tanah, 3 cun jauhnya dari salah satu sungai darah terluar. Rambut merah halus menyentuh tanah dan tidak menekuk, tanah, seolah tiba-tiba berubah menjadi air yang lembut. Sikat merah ini, perlahan-lahan tanpa suara dimasukkan ke lantai. Suasana di ruangan itu, perlahan berubah menakutkan, sungai darah yang mengalir dengan cepat mulai memancarkan semak-semak yang tidak jelas, energi darah yang pudar, mengikuti penyisipan mendalam dari sikat merah ke tanah, secara bertahap menyebar dari formasi dan bergabung ke dalam uap putih samar dari platform batu, menyelubungi tubuh Biao di dalamnya. Raja Hantu dan mata hantu Li tanpa berkedip, menatap tajam. Dukun besar mengendurkan tangannya, meneriakkan dalam dan rendah, bergema di ruang batu ini. Di antara bibir dukun besar itu, dengan ringan dan cepat memuntahkan satu demi satu, kata demi kata dengan nada aneh, kedua tangannya seolah-olah mengikuti beberapa melodi, naik perlahan, 5 jari membentuk cakar, melambai pelan. Bersiul di dalam kamar batu, berubah semakin keras, di tanah, sungai-sungai darah dalam formasi sudah bergejolak, gelombang demi gelombang berpacu dengan cepat, gelombang kekuatan yang tidak tergali, menjerit dari sungai-sungai darah. Tiba-tiba, lengkingan tajam dari bibir dukun besar itu, 10 jari seperti cakar menjepit, pop ke dalam sungai darah. Hampir pada saat yang sama, Ghostly dan Ghost King yang berdiri di belakang tercengang, pada saat itu mereka merasa bahwa ruang batu sepertinya tidak ada, dinding batu, lantai batu tiba-tiba berubah menjadi ruang angkasa, Sumi Wujian jauh melampaui surga tertinggi, menakutkan dan gelap, tidak ada yang bergantung pada. Ratapan hantu tiba-tiba meletus, bergegas masuk dari segala arah, cahaya merah menyilaukan keluar dari formasi merah, meledak ke atas. Di dalam lampu merah yang berkedip-kedip, bayangan roh tak jelas yang tak terhitung banyaknya panik, seperti dipanggil di sini oleh kekuatan yang tak terlihat, bukan atas kemauan mereka sendiri, mencoba mencari jalan keluar tetapi dimanapun mereka bergegas, mereka tidak bisa meninggalkan layar lampu merah itu. Dan pada saat ini, ruang batu memulihkan penampilan aslinya, Ghostly dan Ghost King segera kembali ke akal sehat mereka. Keduanya terkejut, mereka tahu bahwa beberapa saat yang lalu, bahwa formasi, umpan pemanggilan roh, benar-benar melampaui dinding batu di sekitarnya, menggunakan kekuatan dukun misterius perbatasan selatan untuk menghubungkan 9 dunia bawah, menangkap roh yang tak terhitung banyaknya dan menjebak mereka dalam formasi ini. Namun karena formasi umpan pemanggilan roh ini sangat fenomenal, secara alami ia menghabiskan banyak usaha, melihat melewati lampu merah, wajah dukun yang hebat sudah melampaui batas, jika sekarang mengatakan bahwa ia memang sudah mati, kemungkinan besar beberapa orang akan mempercayainya. Mereka berdua, jantung mereka berdebar, berdoa dalam hati mereka bahwa Tuan Dukun ini akan bertahan, pada saat yang sama mata mereka menatap-menatap formasi itu. Di sana, roh-roh yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan melompat dalam cahaya merah, beberapa adalah roh normal, beberapa memiliki penampilan binatang besar yang aneh. Setelah beberapa saat, roh-roh hantu ini setelah pulih dari lampu merah, tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dan semua mengamuk dan berteriak pada dukun besar yang duduk di depan formasi. Dukun besar mengabaikan roh-roh yang marah, sepasang mata perlahan-lahan mendongak, memandang platform batu yang diselimuti cahaya merah di Hehuan Belbiao. Kedua lengannya tiba-tiba mengacungkan udara, tangan kiri masih seperti cakar, jari tangan kanan malah berbeda, jari manis dan jari kelingking sedikit menekuk ke dalam, jari tengah dan jari telunjuk seperti pedang, ibu jari menghadap ke atas, itu adalah dukun mantra, menunjuk ke udara. The Hehuan Bell bergetar dengan lonceng. Ding, kurung siku tutup, suara bel yang jernih, seperti oriole di jurang, bernyanyi saat fajar, bahwa Hehuan Bell meninggalkan tangan Biao, perlahan-lahan naik ke udara. Cahaya keemasan redup, sekali lagi bersinar dari tubuhnya. Hampir pada saat yang sama ketika dukun besar menunjuk ke lonceng Hehuan, arwah tak terhitung dari roh yang memanggil umpan, seperti dipegang oleh kekuatan yang tak terlihat, meskipun mengamuk dan berteriak,
dengan enggan tetapi seolah-olah seperti mengikuti air pasang, mengalir ke Hehuan Bell di udara. Segera, aura yang tidak wajar melonjak, Hehuan Bell bergetar hebat, kekuatan jahat hantu mengalir dari segala arah, berulang kali, hal-hal hantu yang tak terhitung jumlahnya membanjiri, merobek dan menggigit Bell, diserang dengan ganas, pemandangannya gila. Dan di bawah adegan ini, lautan darah merah dalam formasi, lampu merahnya menjadi lebih dan lebih hidup, darah bersiul, hampir melonjak. Tampak seperti itu tidak bisa lagi mengambil kekuatan hantu, cahaya emas lemah Hehuan Bell secara bertahap redup, tenggelam dalam roh yang tak terhitung banyaknya. Saat berikutnya, suara yang tajam, asap samar muncul di atas Hehuan Bell, tidak jelas dan tidak konsisten, melayang di atas Bell, bagian bawah masih di Bell. Wajah dukun besar itu, entah kenapa, tiba-tiba berubah sedikit merah, dibandingkan dengan sebelumnya, wajahnya tampak jauh lebih baik, bahkan lengannya tampak lebih kuat saat memberi isyarat. Kegembiraan melintas melewati wajahnya, berteriak. Roh yang tersisa keluar dari tubuh. Kembali ke 9 dunia bawah. Yellow Springs 9 dunia bawah. Spirit Kaling sebagai umpan. 4 kalimat mantra yang diteriakkan oleh dukun besar itu penuh semangat, mengesankan dan menakjubkan. Mengikuti teriakannya, lampu merah tersebar dengan gemuruh. Pada saat itu, mengisi seluruh ruang batu, Raja Hantu dan Hantu Li hanya merasa ledakan di sekitarnya, yang kosong, menakutkan, seolah-olah mereka berada di 9 dunia perasaan. Muncul lagi, satu-satunya perbedaan adalah kali ini, dengan ratapan hantu, ada juga banyak roh terbang di sekitar mereka. Ledakan, tanpa jeda, seperti kilat menyambar melewati cakrawala, sebelum mereka berdua bisa menenangkan diri, pemandangan berubah kembali ke ruang batu lagi, di layar merah yang menyeramkan, hal-hal hantu yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, asap samar di atas Hehuan Bell, adalah berkerumun di sekitar oleh roh-roh, satu demi satu aliran asap samar muncul. 1, 2, 3, 8, 9. 3 jiwa dan 7 bentuk fana, yang dikenal sebagai jiwa. Tubuh Ghostly bergetar, paku di tangannya merogoh jauh ke dalam telapak tangannya, darah menetes ke bawah, tetapi dia sama sekali tidak sadar akan hal itu. Di layar merah itu, aliran asap samar. Dia menoleh dan menatap dukun besar itu. Hanya sesaat, hanya satu saat lagi akan dilakukan. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak di dalam hatinya. Wajah dukun besar itu masih merah, menarik tiba-tiba seperti ombak surut. Kulit yang sangat keriput di sekitar matanya, mulai berkedut. Tangan-tangan layu melambai di udara, sekali lagi mulai bergetar. Hanya suaranya, masih sekencang itu. 3 jiwa 7 bentuk fana. Mengumpulkan roh sebagai jiwa. Jiwa gabungan untuk mencari roh. Sebagai satu, mengikuti suaranya, 9 aliran asap di udara terbang keluar dari kerumunan roh. Perlahan-lahan mendekati Hehuan Bell, secara bertahap, bergabung dengan asap samar di atas Hehuan Bell sebagai satu. Secara tidak jelas, bentuk manusia muncul. Saat ini, tidak hanya Ghostly, bahkan tubuh Ghost King juga mulai bergetar, kegembiraan terungkap di wajahnya. Wajah dukun besar itu sejak ketika, sekali lagi menjadi pucat, gemetar di tangannya meningkat, dalam cahaya merah, dia membuka mulutnya, berteriak. Jiwa terselesaikan. Semua arwah kembali ke tempatmu. Jiwa spiritual masuk. Kata terakhir, tubuh, sebelum dia bisa mengucapkannya, suara dukun besar tiba-tiba terputus, yang dipancarkan justru suara rendah, sisi. Ghostly dan wajah Raja Hantu berubah segera pada saat yang sama. Lampu merah dalam formasi umpan pemanggilan roh goyah dengan keras, tiba-tiba ledakan keras terdengar, lampu merah tersebar, roh-roh yang tak terhitung jumlahnya keluar dan tenggelam ke dinding batu di bawah, dalam sekejap menghilang. Raja Hantu dan Hantu Li tidak memperhatikan hal itu, melihat melewati adegan kacau, keduanya mencari dukun besar. Penatua itu, kedua tangan masih terangkat tetapi kepalanya terkulai perlahan. Ghostly dan Ghost King, seperti kilat, berlari ke dukun besar, menopang tubuhnya tetapi kepala dukun besar itu terus terkulai ke bawah. Namun bibirnya masih berjuang untuk berbicara. Keduanya mencoba yang terbaik untuk pergi sedekat mungkin ke dukun besar, dalam gumamannya, mereka hanya bisa samar-samar mendengar beberapa kata. 9 dunia bawah, sampai Yin, bukan ini. Suara itu berangsur-angsur menjadi rendah dan diam, kepala si tetua masih tergantung dan kemudian tidak ada lagi suara. Dinginnya tulang yang menggigil, seolah-olah tubuh itu tenggelam jauh ke dalam penjara es dunia lain. Dua lelaki yang terpana, tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Cahaya merah yang menyebar perlahan menghilang,
aliran darah yang bergolak mereda, garis-garis darah setelah kehilangan kekuatan, tidak bisa lagi mengandung darah manusia yang hidup tersebar di lantai. Asap samar di atas Hehuan Bell, disedot kembali seperti air paus, menghilang ke Bell. Cahaya keemasan redup sekali lagi menyala, Hehuan Bell tampak sangat menyilaukan. Goyangan lembut, disertai dengan bel yang jelas, lonceng Hehuan perlahan mendarat, kembali lagi ke platform batu dingin itu, ke tangan Biao, damai seperti biasa. Kesunyian seperti mati, tergantung di ruang batu es dingin, bertahan lama, tidak ada suara sama sekali. Chapter 139. Pria yang patah hati, Majestic Fox Mountain, markas sekte Raja Hantu. Sudah 3 hari sejak kematian dukun besar itu, King Long menugaskan orang-orang untuk mengkremasi tubuh sesepuh itu dan menyimpan abunya di sebuah guci. Guci kecil porselen biru dan putih sekarang sedang duduk dengan tenang di atas meja di samping tangannya. King Long menatap panjang ke guci ini dan kemudian dengan lembut menghela nafas, mengalihkan pandangannya. Selama 3 hari terakhir, semua urusan di Ghost King Sect ditangani oleh King Long dan Yuji. Setelah kejadian malang itu 3 hari lalu, Ghost King dan Ghost Lee keduanya bersembunyi di kamar mereka sendiri dan sampai hari ini, belum muncul. King Long masih bisa mengingat dengan jelas, 3 hari yang lalu, ketika pintu batu yang berat itu terbuka perlahan dengan menguap, 2 pria berjalan keluar, 2 pria yang tidak takut pada apapun, tampak seperti mereka telah kehilangan jiwa mereka, ekspresi mereka bingung dan sedih. Ghost King bernasib lebih baik, dengan pelan berkata, selama 3 hari, aku tidak akan diganggu. Setelah berbicara, dia berjalan langsung ke kamarnya dan tidak pernah keluar. Adapun Ghost Lee, dia berada di samping dirinya sendiri, tidak berbicara sepatah kata pun dan hanya berjalan, sampai dia berjalan tepat ke dinding batu, darah mengalir dari dahinya. Dan dia, tampaknya benar-benar lupa akan hal itu, berbalik, tersandung dan jatuh dalam perjalanan ke kamarnya. Kelompok itu tercengang melihat pemandangan itu dan kira-kira menebak hasilnya, tetapi ketika mereka melihat ke dalam ruangan batu, ruangan itu dibanjiri dengan darah dan dukun besar yang telah meninggal sambil duduk tegak di genangan darah dengan kepala digantung, bahwa pemandangan tragis mengejutkan mereka. Hanya Biao, yang seperti sebelumnya, ekspresinya damai dan seperti manusia, berbaring di platform batu es dan Hehuan Bell di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan redup. Langkah kaki terdengar di samping, mematahkan pikiran King Long, dia mendongak, sosok mirip kemunculan Yuji, melayang masuk dan berdiri di sampingnya tetapi dia tidak menatapnya dan malah melirik ke kamar di belakangnya dan dengan tenang berkata, sekte kepala belum muncul. King Long menggelengkan kepalanya, diam-diam berkata, sudah 3 hari, bukan 1 berita. Wajah cadar hitam Yuji sedikit bergoyang, dia tetap diam. Meskipun mereka tidak menyaksikan apa yang telah terjadi tetapi mereka berdua bisa membayangkan adegan yang menyedihkan itu. Di dunia ini, jika ada sesuatu yang bisa lebih menyedihkan daripada keputusasaan, adalah ketika seseorang melihat harapan dan harapan itu tepat di depannya, Anda kembali tenggelam dalam keputusasaan. Ketika mereka berdua saling berhadapan dan tidak memiliki kata-kata untuk mengatakan, tiba-tiba pintu di belakang King Long mengeluarkan suara ringan. Pintu perlahan terbuka, King Long dan Yuji terkejut dan dengan cepat berbalik. Pintu kayu sederhana polos terbuka ke dalam, membuat suara "zia" ringan dan berat, menambahkan perasaan perubahan-perubahan masa lalu, mungkin itu terkait dengan kesedihan pemiliknya. Satu kaki, dari ruangan itu, dengan ringan melangkah keluar. Sosok Raja Hantu, perlahan-lahan muncul di depan mereka. King Long dan Yuji diam-diam menatap, pria yang tampak seperti seumur hidup yang lalu. 3 hari kepala penuh rambut abu-abu. Rambut Raja Hantu, semuanya telah memutih seputih salju. Suara King Long karena suatu alasan, tiba-tiba berubah serak dan tidak menentu, bahkan ketika dia mendengarnya, dia juga ragu bahwa suara itu adalah miliknya. Sekte, kepala, kamu baik-baik saja, baik. Bibir Ghost King berkedut tetapi tidak berbicara, dia menutup matanya dan sedikit memiringkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam. Yuji, di balik kerudungnya, tiba-tiba berkata, sekte kepala, kamu harus menjaga kamu, tubuh. Di akhir kata-katanya, karena suatu alasan, dia tiba-tiba teringat Biao, suaranya tercekat. Pundak Raja Hantu bergetar sedikit tetapi dengan sangat cepat mereda, ketika dia membuka matanya lagi, meskipun kesedihan dan perubahan masa lalu masih terukir di wajahnya tetapi matanya, sudah memiliki sinar yang samar. Tatapan yang sepertinya melihat melalui perubahan dunia. Sepertinya,
Umurku sudah cukup banyak. Dia mengucapkan satu kalimat, bibirnya bergerak sedikit, senyum tipis, tetapi di dalamnya, penuh kesedihan. Qinglong dan Yuji pada saat yang sama menunduk, tidak tahan melihat pria ini lagi. Raja Hantu sekali lagi, menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan udara di dadanya, matanya berbalik dan kemudian mendarat di atas meja di samping tangan Qinglong, guci kecil porselen itu. Dalam hal ini adalah, dia bertanya samar-samar. Qinglong melangkah maju, mengambil guci dan menyerahkannya ke Raja Hantu, berkata, setelah dukun besar meninggal, bawahan dengan berani membuat keputusan dan memurnikan tubuh sesepuh, di guci kecil ini adalah abunya. Raja Hantu diam-diam mengambil guci kecil, kedua tangannya dengan lembut mengelusnya untuk beberapa waktu, menghela nafas sedikit dan berkata, Tuan besar ini meskipun tidak menyelamatkan Biao tetapi terlepas dari tubuhnya yang lemah, kehabisan semua kekuatannya dan mengumpulkan semua jiwa Biao. Meskipun pada akhirnya semua sia-sia tetapi dia adalah dermawan kita. Dia menyerahkan guci itu kembali ke Qinglong, berkata, pergi dan siapkan, dengan upacara formal sekte suci kami, dengan hormat mengirim dukun besar kembali ke perbatasan selatan. Qinglong mengambil alih guci porselen, mengangguk dan berkata, ya. Raja Hantu setelah terdiam beberapa saat, berkata, bagaimana dengan Gosli, bagaimana kabarnya? Qinglong ragu-ragu sejenak tetapi Yuji sudah berbicara, setelah keluar dari kamar batu dingin, dia tampak benar-benar hancur dan di samping dirinya sendiri, dia tersandung kembali ke kamarnya dan tidak pernah keluar lagi. Dia berhenti sebentar dan diam-diam menambahkan, sampai sekarang, sudah 3 hari. Wajah Gosling muram, dia perlahan-lahan menggenggam tangannya di belakangnya, setelah lama berkata, 10 tahun kesedihan, semua muncul dalam semalam. Ayo lihat dia. Setelah berbicara, dia berjalan dengan tergesa-gesa dengan tangan di belakang. Qinglong dan Yuji saling melirik satu sama lain dan kemudian diam-diam mengikuti di belakang. Melihat dari belakang, kepala rambut abu-abu Gosling, sosoknya tampak aneh terpencil. Kamar Gosli agak jauh dari kediaman Raja Hantu tetapi lebih dekat ke kamar dingin Biao. Ini karena Raja Hantu tidak ingin bersedih lebih jauh dan tinggal jauh dari tempat putrinya berada, dan untuk Hantu Li, dia akan mengunjungi Biao hampir setiap hari jika dia berada di Majestic Fox Mountain. Ketika mereka bertiga melewati koridor dan mendekati kamar Gosli, Qinglong dan Yuji jelas melihat sesuatu yang berbeda dengan tubuh Raja Hantu, tidak tahu apakah itu karena dia lagi mendekati tempat sedih itu. Tapi keduanya, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, mereka tiba di pintu batu yang sunyi itu, tempat Gosli tinggal, daerah itu sepi, dia selalu lebih suka kesendirian. Hanya saja di kejauhan di luar pintunya, seorang murid Ghost King Sek berdiri di sana. Raja Hantu berjalan maju, membuka pintu batu dan berjalan masuk, dan tertegun. Qinglong dan Yuji melihat ada sesuatu yang salah dan masuk untuk melihatnya, ruangan itu kosong, tidak hanya Gosli tidak ada di sana, bahkan Xiao Hui pun hilang. Perabot kamar tampak tidak tersentuh dan tidak ada yang salah, hanya tempat tidur yang tampak berantakan. Qinglong mengerutkan kening, berbalik dan memanggil, murid sekte Raja Hantu yang berdiri di luar pintu berlari dengan terburu-buru, berlutut dan berkata, salam untuk kepala sekte. Raja Hantu berbalik dan melihat, Qinglong berbicara dengan lembut di sampingnya, bawalah beberapa hari ini selain menangani urusan sekte, ditempatkan di luar pintu kamar sekte kepala menunggu, karena di sini, telah memerintahkan beberapa murid untuk berhati-hati mengawasi. Raja Hantu mengangguk sedikit, berbalik dan berbicara kepada murid itu, berkata, kemana wakil pemimpin pergi? Murid sekte Raja Hantu jelas kagum pada Raja Hantu, bahkan suaranya gemetar, berkata, membalas kepada kepala sekte, wakil pemimpin mengurung diri di kamarnya selama 3 hari 3 malam, bukan kegemparan. Tepat ketika bawahan mulai khawatir, dia tiba-tiba berjalan keluar pagi ini dengan monyet abu-abu itu dan langsung pergi. Raja Hantu terkejut, Qinglong mengerutkan kening dan berkata, di mana dia pergi? Murid itu menundukkan kepalanya dan berkata, murid itu mengikuti wakil pemimpin dan melihatnya berjalan keluar dari gunung dan kemudian terbang. Murid melihat ekspresi wajahnya, itu sangat menakutkan sehingga tidak berani maju dan bertanya, sebaliknya datang kembali ke sini dan menunggu. Kilatan kemarahan melewati wajah Qinglong, Raja Hantu tiba-tiba dengan seruan, berjalan maju beberapa langkah dan mengambil surat tertutup dari bagian atas tempat tidur, dengan pandangan sekilas, diteruskan ke Qinglong dan berkata, ini untukmu. Qinglong terkejut dan mengambilnya,
Memang itu Ghost Li yang menulis kepadanya. Bingung, dia melirik Ghost King, melihat wajahnya yang tanpa ekspresi memalingkan muka, mengerutkan kening dan merobek surat itu. Surat itu tidak terlalu panjang dan dengan sangat cepat dia selesai membacanya. Sebuah ekspresi gelap muncul di wajahnya, dia diam-diam berkata, Sekte Kepala. Raja Hantu dengan acuh tak acuh berkata, ada apa? King Long berkata, dalam surat itu, dia meminta saya untuk bersusah payah mengirimkan Abu Dukun besar kembali ke perbatasan selatan Gua 7 Miao suku Miao. Raja Hantu menggelengkan kepalanya perlahan, tiba-tiba menghela nafas dan berkata, lupakan saja. King Long tampak bingung, Raja Hantu berbalik dan berbicara kepada murid itu, kamu boleh pergi. Orang itu, seolah menerima pengampunan, kotau 3 kali dan buru-buru mundur. King Long memandangi Ghost King, berkata, Sekhead, Ghost Li itu. Raja Hantu melirik ke kamar kosong, tatapan melankolis di matanya, setelah lama berbalik, tanpa sepatah kata pun kepada King Long dan Yuji, diam-diam berjalan keluar, suara rendah yang dalam terdengar samar-samar dari sosok punggungnya. Semua orang yang patah hati. Perbatasan Selatan, Lembah Fenxiang. Sekte besar fraksi baik yang telah memiliki serangkaian peristiwa tak terduga, memiliki berita mengejutkan lain hari ini, dalam sekejap mata, menyebar ke seluruh lembah. Dari jauh di dalam lembah Fenxiang, 7 genderang terdengar dari drum celestial di dalam Tianxiang Residence, bergema jauh dan dekat, menandakan hari di mana Master Lembah Fenxiang Vali Yun Yilan akan muncul dari pengasingannya. Semua murid Lembah Fenxiang bergerak untuk berdiri di posisi, tidak ada yang berani menggambar, di aula utama Lembah Fenxiang, Mountain River Hall, dengan Sang Guanche, Lu Xun di depan, Li Xun dan sisa murid di belakang, mengajukan sebelum aula, menunggu dengan sabar. Di kerumunan, yang paling mencolok adalah wanita yang berdiri di samping Li Xun, itu adalah Yan Hong. Tidak lama sebelumnya pada malam ketika rubah langit berekor 9 melarikan diri dari altar Inferno, Sang Guanche melihat melalui Yan Hong palsu dan juga mengungkapkan bahwa orang itu adalah sekte jahat Hehuan sekte Jin Pinger. Namun, Yan Hong yang asli hanya ditemukan 3 hari yang lalu di salah satu gudang bangunan Lembah Fenxiang. Ini tentu saja hari itu, Jin Pinger, menggunakan beberapa sihir aneh untuk mengendalikan Yan Hong dan menyembunyikannya di lokasi seperti itu. Selama beberapa hari terakhir, orang-orang Lembah Fenxiang keluar dengan kekuatan penuh dan mencari gunung-gunung besar dan kecil di dekatnya, tetapi meninggalkan bangunan-bangunan di lembah. Dan mereka hanya menemukan Yan Hong ketika salah satu murid, karena lembah itu kekurangan ramuan tertentu, pergi ke ruang bawah tanah di mana ramuan itu disimpan dan dengan demikian menemukan Yan Hong. Jika tidak ada yang tahu berapa lama lagi gadis malang itu harus menunggu di ruang bawah tanah. Setelah menderita selama beberapa hari terakhir, Yan Hong tampak lemah dan pucat tetapi untuk sekarang, tidak ada yang memperhatikannya. Setiap orang dari mereka mengawasi pintu samping aula. Menurut tradisi, Yun Yilan setelah pengasingan akan keluar dari sana untuk menemui mereka. Yang paling menonjol di antara kerumunan adalah Sang Guanche, masih mengenakan pakaian hitam, ekspresinya tenang, hanya saja orang-orang tidak dapat mendeteksi jauh di dalam matanya, secara tidak jelas memiliki beberapa sinar yang tidak biasa. Baginya, dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali tuan lembah ini Yun Yilan kakak laki-lakinya bertemu dengannya, layar lipat selalu memisahkan mereka dan suaranya lemah dan terengah-engah, menjadi lebih lemah dan lebih lemah baru-baru ini. Awalnya dia tidak bisa mempercayainya juga tetapi tidak lama berselang, dia mendapatkan penegasan di dalam hatinya, kakak senior ini yang selalu menekannya, tampak mendekati akhir hidupnya. Tanpa diduga drum surgawi di Tianxiang Residence terdengar seperti guntur, membasmi dia di tempat, Yun Yilan benar-benar mengakhiri pengasingannya. Mungkinkah dia benar-benar mempraktikkan keterampilannya dalam pengasingan dan tidak menyembunyikan sesuatu? Hati Sang Guanche gelisah. Dan di belakang Sang Guanche, yang paling menonjol dari generasi murid yang lebih muda adalah Li Xun, matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Selama ini, dia adalah murid Yun Yilan yang paling disukai dan bahkan lebih disukai sebagai pria yang disukai dewa di Fenxiang Valley. Beberapa tahun yang lalu, Yun Yilan tiba-tiba pergi ke pengasingan dan tidak memberikan petunjuk apapun sebelum keputusannya, sejak itu menutup diri dari dunia. Meskipun Li Xun berpikir Yun Yilan secara khusus disukai dia dan merupakan satu dari dua dengan Sang Guanche yang diizinkan untuk melihat Yun Yilan tetapi mungkin usia muda dan tingkat kultivasi Li Xun, Yun Yilan menyerahkan urusan lembah Fenxiang ke Sang Guanche, karena itu Li status Xun tampaknya diturunkan.
Namun sekarang setelah Yun Yilan sekali lagi keluar, permainan kekuatan secara alami berubah. Dia masih murid favorit Master Lembah, kandidat yang tak terbantahkan untuk Master Lembah berikutnya, bobot kata-katanya karena itu tidak sama. Dan yang paling penting adalah, baru kemarin, yang merupakan malam sebelum Yun Yilan mengakhiri pengasingannya, pertemuan klandestin terjadi dengan dia dan Yun Yilan dan dia tahu sebelumnya bahwa mentornya akan mengakhiri pengasingannya. Dan setelah kemunculan mentornya, keinginannya yang sudah lama diinginkan akhirnya bisa menjadi kenyataan. Begitu dia memikirkannya, wajah Li Sun yang gagah tidak lagi bisa menahan kegembiraannya. Tubuh Sang Guanche bergerak dan kemudian perlahan-lahan berbalik. Keponakan guru muda itu berdiri sedikit di belakangnya dan meskipun ia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya, tetapi kebahagiaan dan kegembiraan yang menguap di dalam dirinya bukanlah setelah semua orang seusia dan pengalamannya bisa sembunyikan, dan tidak lebih dari pandangan Sang Guanche yang seperti elang yang bisa melihat melalui emosi dunia. Hei, dia menyeringai dalam hatinya, diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, anak muda, jalan yang harus kamu tempuh, kamu masih tidak tahu berapa lama itu. Tepat ketika semua orang sibuk dengan pikiran mereka sendiri, tiba-tiba suara drum yang merdu, seperti datang dari luar langit tertinggi, melayang di aula utama. Sang Guanche dan roh-roh lainnya didorong, mengatur pakaian dan penampilan mereka, memandang ke arah pintu samping. Sosok merah melintas, sosok seseorang perlahan-lahan muncul, pakaian merah berapi-api yang secara tradisional menjadi pakaian lembah-lembah Fenxiang, mewakili kepercayaan sekte api yang terhormat. Tanpa merasakan panasnya api dan tanpa cahaya yang menyilaukan tetapi karena suatu alasan, kilatan merah menembus mata kerumunan dan semuanya tanpa kecuali memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan, bola api merah berjalan tanpa tergesa-gesa ke arah mereka. Dan ketika kerumunan pulih dan melihat dengan jelas sosok di bola lampu merah itu, semua orang termasuk Sang Guanche yang selalu tenang dan sekarang berseru dengan tenang karena tak percaya. Orang yang mendekat, adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia lebih dari 40 plus, kepala yang penuh dengan rambut merah lembut berwarna cerah tanpa ikatan, mengalir dengan hati-hati di bahunya, memberikan sedikit perasaan hancur. Semua orang saling memandang, beberapa tahun yang lalu sebelum Yun Yilan pergi ke pengasingan, semua orang jelas ingat bahwa dia sudah menjadi orang tua yang lemah, rambutnya semua abu-abu tetapi sekarang orang ini jauh lebih muda dari itu Yun Yilan dan kulitnya cerah dan halus, tidak ada satu kerutan pun bisa terlihat. Namun bentuk wajah orang ini jelas Yun Yilan, terutama Sang Guanche. Lebih dari siapapun ia bersama Yun Yilan paling lama dan bisa menegaskan bahwa ini adalah apa yang tampak seperti Yun Yilan ketika ia masih muda tetapi melihat penampilan itu melampaui sikap anggun selama masa mudanya. Dengan penampilan yang mencengangkan, tidak ada yang bisa berbicara. Yun Yilan malah tampak acuh tak acuh, melangkah ke aula, di depan orang banyak, matanya menusuk. Dia memandangi mereka lalu tiba-tiba tersenyum. Suaranya benar-benar berbeda dari suara tua di ruang rahasia, jernih dan menyenangkan, berkata, "Mengapa, tidakkah kalian semua mengenaliku Master Lembah ini?" Semua orang bergetar, Li Sun adalah yang pertama bereaksi, bersujud dan dengan keras berkata, "Murid dengan hormat menyambut guru dari pengasingan Anda, mengucapkan selamat kepada guru atas keberhasilan penanaman cara yang benar." Orang-orang segera tersentak bangun, masing-masing dengan cepat memberi hormat, kejutan di mata. Sang Guanche berangsur-angsur memudar dan dia juga menundukkan kepalanya. Yun Yilan jelas terlihat baik-baik saja, suasana hatinya lebih baik, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, baiklah, kita semua belum bertemu untuk waktu yang lama, mari kita bangun dan berbicara." Kerumunan mengakui dan semua mulai berdiri, Yun Yilan tersenyum dan memandang mereka, terakhir di Sang Guanche, berkata, "Saudara junior, beberapa tahun ini kamu harus berdiri dan mengurus urusan lembah. Kamu pasti bosan kanan." Sang Guanche menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, "Ketika kakak laki-laki senior tidak ada, itu yang harus saya lakukan sebagai saudara lelaki junior, namun kejadian beberapa hari yang lalu di Inferno Altar, saya..." Yun Yilan tiba-tiba tertawa keras, menyela kata-katanya, berkata, "Masalah masa lalu, mengapa saudara junior harus merenungkannya? Hari-hari masih panjang, mari kita luangkan waktu untuk berdiskusi." Kejutan melintas melewati wajah Sang Guanche tetapi dia tidak berkomentar lebih jauh, hanya menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya." Yun Yilan melirik kerumunan, melihat sorot hormat dan kaget di mata mereka, ternyata tubuhnya yang telah membalikkan waktu benar-benar mengejutkan mereka. Hanya saja dia tidak menawarkan penjelasan lebih lanjut,
berbalik dan bertanya kepada Li Sun, baru-baru ini ada masalah di lembah. Li Sun melangkah maju dan dengan hormat berkata, pagi ini, Pendeta Daoxuan dari Dataran Tengah King Yun Sekte membawakan kami sebuah surat, mengatakan itu adalah balasan surat guru beberapa hari yang lalu. Saat berbicara, wajahnya tenang tetapi berbeda di wajah Sangguan Ce. Selama periode ketika Yun Yilan berada dalam pengasingan, semua masalah di lembah Fenxiang ditangani olehnya. Surat-surat yang dikomunikasikan dengan kepala sekte King Yun secara alami adalah masalah penting tetapi dia tidak menyadarinya. Dan kedatangan balasan pagi ini entah bagaimana dicegat oleh Li Sun secara diam-diam, jelas saudara senior Yun Yilan tidak ingin dia ikut campur dalam masalah ini. Sangguan Ce merasa amarahnya mendidih tetapi wajahnya tampak normal seperti biasa, ekspresi yang tidak biasa melintas. Yun Yilan mengangguk dan mengambil surat dari Li Sun, menilai dan melihat tulisan di surat itu, untuk dibaca secara pribadi oleh Fenxiang Valley Yun Yilan. Pengirim, King Yun Sekte Daoxuan memberi hormat. Itu memang tulisan King Yun Sekte Pendeta Daoxuan. Yun Yilan tersenyum dan merobek membuka surat itu, mengeluarkan kertas tipis dan membacanya sekali, senyum terus-menerus di wajahnya. Pada akhirnya, dia sedikit mengangguk, berhenti sejenak dan menyimpan surat itu dengan baik di dadanya, dengan keras berbicara kepada orang banyak, kita akan mengakhirinya di sini, kalian semua untuk kembali dan bersiap, tidak lama setelah saya akan memimpin murid-murid terkemuka dari Fenxiang Valley dan memasuki Central Plains untuk berkunjung ke Sekte King Yun dan Kuil Tianyin, untuk membahas rencana penting dunia. Semua orang terkejut, sudah lama sejak lembah Fenxiang memasuki Central Plains berlaku, tiba-tiba tepat ketika Master Lembah muncul dari pengasingannya, dia memberikan instruksi penting ini. Yun Yilan selalu dihormati dan pria lembah tidak berpikir dua kali. Setelah memberikan penghormatan, mereka pergi untuk bersiap. Hanya Li Sun yang diminta untuk tetap tinggal. Sisanya pergi, hanya menyisakan Yun Yilan dan Li Sun di aula. Li Sun tersenyum dan berkata, Guru, keterampilan apa yang sebenarnya Anda latih selama pengasingan Anda yang dapat memiliki efek luar biasa seperti itu? Yun Yilan tersenyum dan berkata, ini adalah keterampilan khusus yang diturunkan oleh nenek moyang kita di lembah Fenxiang. Di masa depan ketika kultivasi Anda sudah cukup, tidakkah Anda pikir saya tidak akan mewariskannya kepada Anda? Li Sun terkejut tetapi melihat senyum dan kehangatan di mata Yun Yilan, seolah mengandung makna yang mendalam. Dia memberikan pemikiran dan merasa sangat gembira, dengan cepat bersujud dan berkata, murid berterima kasih atas kebaikan guru yang luar biasa dan pasti tidak akan mengecewakan guru. Yun Yilan tersenyum dan mendukung Li Sun, menilai dia, menghela nafas dan berkata, konstitusi Anda sangat bagus dan merupakan bakat luar biasa untuk berkultivasi tetapi Anda masih muda dan sombong, pikiran Anda masih impulsif, Anda masih harus mengambil kesempatan untuk diri sendiri, rajin berlatih lebih banyak dan Anda bisa menjadi pria yang sangat berbakat. Li Sun mengangguk berturut-turut, berkata, terima kasih guru atas bimbingan Anda. Oh benar, guru. Anda meminta saya untuk tinggal, apakah ada masalah? Yun Yilan berkata, itu benar, saya ingin Anda melakukan perjalanan ke Central Plain terlebih dahulu. Li Sun tertegun, berkata, Central Plains. Kemana? Yun Yilan dengan acuh tak acuh berkata, King Yun Hill. Saya akan menulis balasan nanti, Anda akan segera berangkat dan memberikan surat ini secara pribadi ke tangan pendeta King Yun Hill Daoxuan. Li Sun mengangguk dan berkata, ya. Yun Yilan mondar-mandir dan berkata, setelah pendeta Daoxuan membaca surat itu, kemungkinan besar dia akan meminta Anda untuk tinggal selama beberapa hari di Bukit King Yun. Anda tidak harus menolak, tinggal beberapa hari di King Yun dan saya akan segera datang dengan yang lain. Li Sun mengangguk tetapi merasa bingung, berkata, Guru, urgensi ini untuk memasuki Central Plains, apakah itu hal yang penting? Yun Yilan tersenyum dan berkata, bukankah ini karena hal itu Anda sudah lama memohon padaku? Li Sun terkejut dan kemudian kegembiraan muncul di wajahnya, dia segera berlutut lagi dan dengan keras berkata, terima kasih, guru, telah memberikan. Yun Yilan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, baiklah, Anda bisa kembali dulu untuk mempersiapkan dan kembali lagi nanti untuk mengambil surat saya, dan kemudian langsung pergi. Li Sun dengan bersemangat mengakui dan melangkah keluar. Setelah sosok murid muda itu menghilang, senyum di wajah Yun Yilan perlahan menghilang, dia berbalik ke selatan, menghadap ke 10.000 gunung besar dan menatap jauh. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berbicara dengan mencibir. Karena kamu ingin keluar,
aku akan membiarkan seluruh dunia datang dan menghentikanmu. Ingin aku memikul beban ini sendirian? Hei, aku tidak sebodoh itu. CHAPTER 140. Dekaden, 10.000 gunung besar, Gua Kuno Iblis Tundukan. Gua Kuno Iblis Tundukan tempat Evil Beast dihidupkan kembali, tampak sangat berbeda dari adegan sebelumnya di mana awan hitam menjulang di atas kepala dan angin dingin menjerit. Meskipun langit masih redup tetapi masa udara hitam di pintu masuk gua telah bubar, angin yin yang terus-menerus berhembus dari gua kuno juga lenyap tanpa jejak. Selain gunung ditumbuhi yang tetap tidak berubah, hanya patung wanita yang berdiri di luar pintu masuk gua, hujan atau cerah. Dan tepat di depannya, mengenakan pakaian sutra berwarna cerah itu, sangat gagah, dengan sedikit sentuhan menggoda, anak muda. Lebih adil dari gadis-gadis normal, mata merah alis ramping, bibir tipis dan rahang tajam, terlihat hati-hati, wajah ini jelas memiliki beberapa kesamaan dengan patung wanita itu. Hanya saja, sikap mereka sangat berbeda. Pria muda ini adalah binatang jahat yang dihidupkan kembali dari gua kuno iblis yang tunduk. Tidak ada yang bisa menduga bahwa binatang buas yang ditakuti oleh banyak orang perbatasan selatan adalah pemuda yang cantik dan menawan ini. Sejak hari pertama dia dihidupkan kembali, karena suatu alasan, dia tidak melakukan apa-apa, tidak ada pembantaian yang meluas, tidak ada teriakan atau teriakan kegembiraan, tetapi hanya seperti itu, diam-diam berdiri di depan patung batu dukun wanita linglong, menatap dalam diam. Sesosok hitam melintas, dukun jahat itu dengan tenang melayang, berdiri di belakang pemuda itu. Yang mulia Dewa Binatang, pria muda itu tanpa bergerak, tanpa menoleh juga, berkata, ada apa? Dukun jahat itu menatap punggungnya, berkata, 13 raja jahat telah menaklukkan kaum barbar yang tersisa di 10.000 gunung besar, menunggu yang mulia Bisdewa. Pria muda itu kemudian bergerak, berbalik dengan tidak tergesa-gesa, dengan acuh tak acuh berkata, berapa banyak suku yang tersisa secara total? Dukun jahat berkata, sekarang hanya ada 37 suku. Pada abad ini, kelompok-kelompok di 10.000 gunung besar tanpa pemimpin, banyak suku bertempur dan membunuh di antara mereka sendiri dan banyak yang terhapuskan. Pemuda itu mencibir, dia tidak terlihat kecewa, malahan ada perasaan angkuh yang tidak jelas memancar dari dalam dirinya, matanya menusuk, mengamati wajah dukun jahat yang ditutupi dengan kerudung hitam. Dukun jahat itu tiba-tiba merasa wajahnya seperti terbakar. Sebenarnya, itu seharusnya 38 suku, pemuda itu dengan santai berkata, masih ada kamu, anggota terakhir dari suku Saman Hitam. Dukun jahat menunduk, tidak berbicara. Pria muda itu memalingkan kepalanya perlahan, matanya menatap wajah dukun wanita linglong, setelah menatap untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba memanggil, kayu hitam. Tubuh dukun jahat bergetar, nama ini baginya, seperti luka di dalam hatinya, setiap panggilan, akan memotongnya sekali. Pria muda yang menatap patung itu, suaranya tiba-tiba berubah berat, berkata, sudah bertahun-tahun, sebelum linglong, pernahkah kamu menyesal dalam hatimu? Dukun jahat itu diam, setelah beberapa waktu, dia diam-diam berkata, ya. Pria muda itu tidak berbalik, sepasang mata berkilau dengan kilatan aneh, mengalir tanpa henti, dengan samar berkata, dunia ini selain kakakmu yang telah berubah menjadi roh yang sengit, hanya kau yang tahu hubungan antara aku dan linglong. Pada saat itu, kalian bertiga, mengejar saya melalui gunung dan sungai, untuk memikirkannya sekarang, sepertinya kemarin. Tubuh dukun jahat di bawah kerudung, tiba-tiba tampak bergetar, seolah-olah adegan masa lalu ada di depan matanya. Hanya anak muda itu, yang tampaknya tidak memperhatikan reaksi dukun jahat, kata-katanya, bukannya kepada dukun jahat, lebih diarahkan ke patung itu, bergumam, di matanya, tampaknya hanya ada patung dukun wanita dukun linglong itu. Kamu, suaranya, perlahan mengungkapkan kesedihan dan kemarahan, untuk apa kamu melakukannya? Patung itu diam, berdiri tak bergerak. Dalam hatimu, orang-orang awam mana di dunia, ciptaan takdir apa, apakah mereka semua begitu penting? Suara pemuda itu, tiba-tiba gelisah, perlahan-lahan menjadi lebih keras. Jika Anda melihat semua ini lebih penting daripada saya dan karena itu ingin menyingkirkan saya, apakah itu seperti itu? Wajah pemuda itu, sedikit mencibir menyihir aneh muncul, tapi apakah Anda tahu, saya tidak sama sekali tidak peduli. Apa kehendak surga yang tidak masuk akal, apa yang orang-orang biasa di bawah langit, apa bedanya? Ekspresinya menjadi semakin sedih, yang aneh adalah,
meskipun mata dan ekspresinya menyeramkan, wajahnya menjadi lebih menggoda dan cantik, tidak normal dari manusia biasa. Kamu ingin aku mati? Hanya perlu mengatakannya, tahukah kamu? Tahukah Anda? Dia dengan keras berteriak ke patung itu, lalu, perlahan, suaranya menjadi tenang. Tapi kenapa? Anda benar-benar melihat hal-hal ini, menjadi lebih penting daripada diri Anda sendiri, daripada hidup Anda sendiri. Perlahan-lahan, dia mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai wajah itu, dikeraskan oleh angin dan hujan yang tak terhitung jumlahnya, itu menyapu melewati kenangan yang dalam, wajah yang dulu hangat. Perasaan sedingin es, tanpa sedikit pun kehangatan, merambat naik dari tangannya. Membuka lengannya, dengan lembut memeluk patung itu dalam pelukannya, wajah pemuda itu perlahan berubah menjadi aneh. Dukun jahat berdiri di belakang, diam-diam menyaksikan pemandangan yang tidak biasa itu. Aku tahu, itu adalah orang-orang biasa di dunia yang menyebabkan kerusakan padamu. Pemuda itu menutup matanya, seperti berbicara dalam tidurnya, dia dengan lembut berkata, jangan khawatir, aku akan membiarkan semuanya dikubur bersama denganmu, maka, aku akan datang untuk menemukanmu. Tunggu aku. Suara tenang, perlahan berkurang dan akhirnya menghilang. Pria muda yang menggoda itu memeluk patung dingin itu, dukun berpenampilan hitam berdiri tak bergerak, setruman kilat di awan gelap, hujan gerimis turun dari langit. Hujan deras turun tertiup angin, menyelimuti dunia dalam kegelapan, tidak jelas, dukun jahat menatap kosong, hujan jatuh ke wajah patung, tanpa suara menetes. Seperti air mata, XXX, 3.000 mil di sebelah timur King Yun, di samping jalan kuno yang membentang ke tenggara dari Gunung Kongsang, pedesaan liar yang tenang, itu adalah musim di mana rumput tumbuh panjang dan orioles terbang. Toko keluarga Ho kecil yang terletak 1 hari perjalanan dari kota Xiaoqi, seperti di masa lalu, berdiri sendiri di samping jalan kuno, menyambut dan mengirim berbagai pelancong yang lewat. Pemilik toko, penjaga toko Ho, tidak akan ingat berapa banyak tamu yang telah dia terima atau kirim, dan tentu saja akan ada segala macam pelancong yang lewat. Tapi dalam 3 hari terakhir, dia perlahan bisa menegaskan, bahwa meskipun dia secara bertahap semakin tua tetapi kemungkinan besar dia akan mengingat pelanggan ini. Untuk mengatakan satu pelanggan juga tidak akurat, sebenarnya, itu harus menjadi pelanggan yang membawa monyet aneh. Dan bagi penjaga toko Ho, yang meninggalkan kesan lebih dalam padanya adalah, monyet yang tampak aneh dengan 3 mata. 3 hari yang lalu, ketika berdiri di luar tokonya di samping jalan kuno dan meminta pelanggan, penjaga toko Ho melihat pria berdebu tampak lelah dan dengan ekspresi kosong pria berjalan dari jalan kuno, di bahunya seekor monyet bermata 3, karena suatu alasan, dia merasa orang ini sangat akrab. Ketika dia pergi untuk menyambutnya dan berniat meyakinkan pelanggan ini dengan bujukannya yang luar biasa, tiba-tiba dia hanya mengatakan satu kalimat, pelanggan, kami memiliki teh panas dan anggur yang luar biasa, mengapa tidak masuk dan beristirahat? Sebelum dia bisa selesai, pria kurus dan pudar itu tiba-tiba menghilang dari matanya. Pada saat berikutnya, ketika penjaga toko Ho sadar kembali, pria itu sudah duduk di antara meja-meja kayu di tokonya. Dan di atas meja, sebuah imot perak yang bisa menyediakan 3 hari makanan dan minuman tanpa akhir di toko kecil ini. Penjaga toko, Ho, tentu saja senang, segera pergi untuk mengantarkan makanan dan anggur. Namun apa yang tidak dia duga adalah, pelanggan dan monyet ini, benar-benar tinggal di tokonya selama 3 hari 3 malam dan sampai hari ini, tidak menunjukkan niat untuk pergi. Dan suasana hati pria itu, jelas tidak baik, dalam 3 hari itu, penjaga toko Ho tidak melihatnya mengucapkan sepatah kata pun atau tersenyum sekali. Setiap kali dia mengirimkan anggur dan makanan, pria itu hanya diam-diam menatap termos dan kemudian perlahan-lahan minum. Namun toleransi alkohol pelanggan ini sangat buruk, setiap kali dia minum sedikit, penjaga toko Ho memperkirakan tidak akan menjadi setengah labu, dia akan merosot di atas meja, pingsan. Dan bertentangan dengan pemiliknya, monyet bermata 3 itu, malah mengejutkan penjaga toko Ho yang terdiam. Sejujurnya, penjaga toko Ho dengan tokonya di sini, meskipun lokasinya jauh tetapi karena jumlah pelancong yang lewat di sini agak tinggi, ia juga seseorang yang berpengalaman dan berpengetahuan. Tetapi dalam 3 hari ini, dia sudah bersumpah beberapa kali di dalam hatinya, bahwa dalam masa hidupnya, ini adalah satu-satunya monyet yang dia lihat yang dapat minum paling banyak dan memiliki toleransi alkohol terbesar. Hanya dalam sehari, semua anggur luar biasa yang disimpan di toko penjaga toko Ho,
termasuk toples anggur Nuer Hong yang kuat tersembunyi di bawah pohon belalang tua di belakang tokonya, semuanya diminum habis oleh monyet ini. Namun monyet ini, jelas terlihat tidak puas, ia meraih telinganya dan menggaruk pipinya, mengintip ke sana-sini, setelah melompat-lompat untuk waktu yang lama, berlari ke penjaga toko Ho melengking, Zizi, tanpa henti. Meskipun penjaga toko Ho tidak mengerti bahasa monyet tetapi bahkan orang bodoh dapat mengetahui apa yang coba dikatakan monyet. Awalnya dia tidak mau repot tetapi tiba-tiba monyet ini begitu pintar sehingga seperti hantu, diam-diam mencuri perak yang penjaga toko Ho menjauh dan memamerkannya di depan penjaga toko Ho. Penjaga toko Ho tidak berdaya dan selain itu, mereka memang membayar cukup perak, dia hanya bisa mengirim asistennya untuk bergegas melewati malam dan mendapatkan anggur dari kota Xiaoqi. Awalnya dia masih cukup kesal tapi seiring waktu, dia menjadi sangat menyukai monyet. Dan selain kecintaannya pada anggur, monyet itu tidak memiliki sifat menjijikkan lainnya, sebaliknya ia sering bermain dan tertawa di tokonya, ketika suasana hatinya sedang baik, itu juga akan membuat tindakan lucu seperti membuat api muncul dari udara yang tipis dari tangannya. Bukan hanya penjaga toko yang kaget, pedagang-pedagang lain yang lewat juga dihibur dan tinggal lebih lama di toko penjaga toko Ho, meningkatkan pendapatannya. Dan pemilik monyet bermata tiga abu-abu ini, berbeda dari monyet yang hidup ini, sebagian besar waktu dia tertidur lelap dengan bau alkohol, di antara dia bangun sekali dan hanya melihat sekeliling dengan mata tak bernyawa. Kadang-kadang monyet berlari kembali kepadanya dan matanya akan menyala sedikit dan kemudian dia akan dengan malas membelai kepala monyet itu. Setelah itu dia kelihatannya akan mengingat kembali beberapa hal yang menyedihkan, mengambil botol anggur dan minum lagi. Dalam waktu singkat, dia akan lagi tertidur lelap. Terkadang penjaga toko diam-diam berpikir Ho, pria yang paling mungkin bukan hanya orang gila. Meskipun dia hanya penjaga toko biasa, tetapi dia masih bisa merasakan bahwa pria ini berbeda dari para pelancong biasa. Belum lagi yang lain, hanya fakta bahwa selama 3 hari ketika pria ini tinggal di toko kecil, pada malam-malam di mana nyamuk paling aktif di musim ini, tiba-tiba semua menghilang, dan ada juga yang lain, di masa lalu pada larut malam, ratapan hantu yang sering bergema di pedesaan liar, seolah-olah mereka ditakuti oleh sesuatu, juga semua menghilang. Adapun penjaga toko Ho yang terbiasa dengan ratapan itu, sekarang karena malam tiba-tiba berubah begitu damai, ia kesulitan tidur. Pada malam hari ini, penjaga toko Ho berdiri di belakang meja kasir, menutup buku rekening yang baru saja selesai ditabunya, menghela napas panjang. Kemudian, dia melihat ke tokonya sendiri. Masih ada sedikit sisa cahaya matahari dari matahari terbenam di barat di luar jendela, sementara pada saat yang sama menerangi matahari terbenam merah di cakrawala, itu tumpah melalui jendela toko, melemparkan bayangan panjang dari meja dan kursi ke lantai, seolah waktu juga diam-diam berlalu di sini. Suasana hati penjaga toko tiba-tiba berubah aneh. Sebuah pikiran melintas dalam hatinya, untuk memikirkannya, dia baru berusia lebih dari 50 tahun. Meskipun asistennya selalu mengatakan bahwa dia terlihat berusia sekitar 40 tahun tetapi dia sendiri tahu itu, tubuhnya mulai melemah. Waktu tidak menyelamatkan siapapun, apakah dia akan menghabiskan seluruh hidupnya seperti itu? Dia menatap dengan bingung pada bayangan yang memanjang di lantai. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat lagi tanda belang-belang di 4 dinding toko kecil itu. Sisa-sisa cahaya matahari yang sunyi, menyinari wajahnya, mengungkapkan beberapa perubahan hidup yang tak bisa dijelaskan. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya, beberapa hal lebih baik tidak memikirkannya. Penjaga toko Ho tertawa masam, mengambil buku rekening dan berjalan menuju satu-satunya pelanggan di tokonya dan monyetnya. Pelanggan itu selalu duduk di meja terdalam dan seperti biasa, merosot di atas meja mabuk. Dan monyetnya berjongkok di atas meja, tangan kirinya memegang botol anggur, tangan kanannya mengambil makanan dari piring, seteguk anggur, seteguk makanan, hidup itu baik. Penjaga toko, Ho berjalan ke pelanggan itu, membuat sedikit batuk dan berdeham, tetapi matanya tidak bisa apa-apa selain melirik monyet itu terlebih dahulu. Monyet itu tampak tidak peduli dengan kedatangannya, hanya melirik sekali ke arahnya dan kemudian kembali memperhatikan anggur dan makanan di tangannya. Penjaga toko Ho menghela nafas, monyet ini adalah hewan paling unafile yang pernah dilihatnya di masa hidupnya dan di punggungnya, ia masih membawa tas anggur besar, meskipun tas itu sudah layu tetapi orang bisa menebak apa yang ada di sana. Penjaga toko Ho berpaling, entah kenapa, dia merasa gugup, bahkan dia sendiri juga tidak bisa menjelaskannya. Dia batuk beberapa kali lagi dan kemudian dengan hati-hati berkata, "Ini, pelanggan."
Pria di depannya tidak bergerak. Penjaga toko Ho entah bagaimana merasa canggung tetapi masih melanjutkan, pelanggan, seperti ini, 3 hari yang lalu batangan perak yang Anda bayar, semuanya habis, toko kami hanya menghasilkan sedikit keuntungan, bukan? Pria itu, tidak tahu apakah dia benar-benar mabuk, berbaring di sana dan masih tidak bergerak. Penjaga toko Ho menghela nafas, tergagap, sebenarnya, pelanggan, batangan perak yang Anda bayar benar-benar cukup banyak, belum lagi makan di toko kecil kami selama 3 hari, bahkan hingga 5 hari juga sudah cukup. Hanya saja hewan bangsamu sudah luar biasa, batas alkoholnya terlalu tinggi, hanya 3 hari dan belum lagi menghabiskan semua anggur toko kami, itu juga meminum ke-4 tong anggur yang dikirim dalam 2 perjalanan. Ketika penjaga toko Ho berbicara sampai di sini, dia melirik monyet itu lagi, monyet itu menatapnya dan membuat wajah lucu. Penjaga toko Ho berbicara dengan lemah lembut, bisakah kamu membayar beberapa perak lagi? Benar, ingot perak yang kamu bayarkan 3 hari yang lalu, juga dicuri kembali oleh hewan ningratmu dan masih belum kembali, aku. Sebelum dia bisa selesai, ding suara terdengar, sebuah batangan perak melompat beberapa kali ke atas meja, sebelum penjaga toko Ho. Penjaga toko Ho membidikkannya, si monyet mengambil perak yang dicuri dari suatu tempat dan melemparkannya ke atas meja. Penjaga toko Ho buru-buru mengambilnya dan menyimpannya di dadanya, tetapi dia ragu-ragu sejenak, melirik monyet itu dan sekali lagi mengeluarkan perak, membuka pakaiannya dan meletakkannya ke lapisan dalam pakaiannya. Tepat ketika dia menyimpan perak dengan baik dan bermaksud untuk berbicara dengan pria itu lagi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Apa ada seseorang? Penjaga toko Ho tertegun, berbalik, 3 orang berdiri di pintu masuk, 2 pria dan wanita. Yang pertama adalah seorang tua, memegang tiang bambu di tangannya, kain putih digantung dengan kata-kata, panduan abadi, 4 kata, di sampingnya, seorang gadis muda berusia 17-18 tahun, wajahnya cantik dan mengenakan senyum. Kedua muda dan tua ini, yang lama memiliki sikap Taois abadi sementara yang muda cantik dan anggun, dan di belakang mereka berdua, berdiri seorang lelaki setengah baya, membawa semua barang bawaan tetapi dia terlihat tidak biasa, kepala lebih tinggi dari kepala, 2 lainnya, wajahnya tampak seperti anjing liar, tatapan menjijikkan. Penjaga toko Ho dengan cepat pergi untuk menerima mereka. Setelah semua pelanggan dengan monyetnya tidak akan diam-diam melarikan diri, dia lebih baik melayani pelanggan baru terlebih dahulu. Dia menerimanya dengan senyum, ya, 3 pelanggan, apakah Anda akan makan atau tinggal? Orang tua itu, tersenyum, matanya juga tersenyum, berkata, kenapa, penjaga toko Ho, tidakkah kamu mengenali kami? Penjaga toko Ho terkejut, dengan hati-hati memandangi orang tua itu dan bagaimanapun caranya, dia tidak bisa mengingatnya. Dia telah melakukan bisnis di samping jalan kuno dan jumlah pelanggan banyak, bagaimana dia bisa mengingat mereka semua? Dia hanya bisa dengan canggung menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf pelanggan, rendah hati saya sudah tua, ingatan saya gagal saya. Wajah lelaki tua itu berwajah penuh belas kasih, menggelengkan kepala menghela nafas dan berkata, ai, kasihan, semua manusia fana kemungkinan besar adalah seperti ini, dengan nasib abadi di depan Anda, namun tanpa mata yang cerdas untuk mengetahuinya. Penjaga toko Ho terkejut, langsung merasa kagum dan dengan hati-hati memandangi lelaki tua ini, melihat bahwa helaian rambut putihnya terangkat oleh angin, tampak seperti seorang bijak, kemungkinan besar adalah seorang guru Tao yang dibudidayakan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa seorang guru Tao akan terlihat seperti seorang peramal nasib Jianghu keliling, dan bahwa wanita muda di samping orang tua itu memiliki pandangan yang tidak setuju tetapi dia berpikir karena dia adalah seorang master maka secara alami dia sendiri sebagai orang biasa tidak akan mampu untuk mengerti. Jika dia bisa mengerti maka bukankah dia juga akan menjadi master? Saat dia memikirkannya, penjaga toko wajah Ho mengungkapkan rasa hormat, dengan hormat dia berkata, Ya, pelanggan ini, tidak, Tuan silakan masuk. Lelaki tua itu mengakui, memegang batang bambu dan melangkah masuk, wanita muda di belakangnya tertawa masam dan menggelengkan kepalanya, berbalik dia berbicara kepada pria itu dengan koper di belakangnya. Tahu anjing liar, mari masuk juga dan istirahat. Pria itu mengakui dan juga mengikuti, 3 dari mereka duduk di sebuah meja, pria berwajah anjing meletakkan tas-tas padanya di kursi di sampingnya, pong, suara. Sepertinya tas-tas itu tidak seberat itu. Mereka bertiga,
Tentu saja mereka adalah Zhou Yixian dan Xiao Huan, sedangkan untuk pria berwajah anjing itu adalah satu-satunya anggota Blood Forger Hall, Wild Dog Taoist yang bertahan. Sejak dari rawa kematian, Tao anjing liar telah mengikuti Zhou Yixian dan Xiao Huan untuk berkeliaran di dunia, dengan 4 laut sebagai rumah mereka. Pada awalnya, Zhou Yixian benar-benar tidak menyukai anjing liar dan setiap hari dia akan memilihnya, kadang-kadang mengejeknya tetapi liar anjing Tao karena beberapa alasan, tampak orang yang benar-benar berubah, seperti membalikkan daun baru ke Buddha, menjadi tuli dengar dan terus mengikuti mereka dan Xiao Huan, dengan hati yang baik hati, membelanya kapanpun dia tidak bisa menerimanya. Meskipun dia masih muda tetapi kata-katanya tajam, Zhou Yixian meskipun dia adalah seorang gelandangan yang berpengalaman tetapi seringkali dia ditegur sampai dia tidak bisa berkata-kata, akhirnya dia hanya bisa menerima kenyataan. Beruntung seiring berjalannya waktu, ia secara bertahap menemukan bahwa Wild Dog tidak semuanya baik-baik saja, seperti tas-tas berat yang biasa ia bawa, ia semua bisa memberikannya kepada pekerja, ini dan pekerja, di mata berterima kasih Xiao Huan, tidak protes sama sekali dan malah terlihat senang. Adapun kemampuan berguna lainnya, contoh-contoh seperti bertemu binatang buas selama perjalanan mereka di pedesaan, hantu ketika mereka bepergian, bandit ketika mereka melintasi Gunung Del, tentu saja mereka mengirim pahlawan besar, anjing liar ini untuk menangani semuanya. Di sepanjang cara, Zhou Yixian hanya merasa sangat nyaman, dia telah berkeliaran sepanjang hidupnya dan dia tidak pernah merasa begitu nyaman seperti dalam beberapa bulan terakhir. Satu-satunya penyesalannya tidak bertemu anjing liar ini sebelumnya. Selama waktu ini, mereka bertiga sekali lagi mengunjungi tempat-tempat lama, karena mereka berkeliaran, mereka bisa pergi ke tempat manapun, saat mereka bepergian, sekali lagi mereka kembali ke jalan kuno ini. Dan Zhou Yixian seperti roh yang jenaka, masih bisa mengingat penjaga toko Ho yang memiliki toko di samping jalan, berpura-pura menjadi tuan dan mengagumi penjaga toko Ho. Ketika dia melihat bahwa penjaga toko Ho berbalik dengan hormat kepadanya, Zhou Yixian sangat senang, membuat pertunjukan memesan beberapa hidangan dan setelah penjaga toko Ho pergi untuk mempersiapkan, dia membalikkan kepalanya untuk membual ke Xiao Huan dan Zhou Yixian ketika dia melihat sesuatu yang aneh dengan wajah mereka, ekspresi wajah mereka yang tak terbayangkan, menatap ke depan. Zhou Yixian bingung, berkata, "Hei, ada apa dengan kalian semua?" Anjing liar Tao mengangkat lengannya yang entah bagaimana berubah menjadi kayu, menunjuk ke suatu lokasi jauh di dalam toko kecil, lihatlah dirimu. Zhou Yixian memelototinya, berbalik dan melihat, tiba-tiba tubuhnya bergetar juga. Di bawah sinar matahari sore yang tersisa, sinar terakhir turun dari jendela, di sudut gelap toko, sesosok lelaki merosot dan di atas meja, di bawah bayang-bayang, seekor monyet bermata 3 menatap mereka. Xiao Huan tertegun, diam-diam memanggil, "Xiao Hui."